semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ibu Retno Anilatul Husna, bisa dipanggil Ibu Retno. Langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, silahkan kalian pelajari dan saksikan tayangan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada semester genap kali ini, bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Waktu kalian kelas 7, pernah kan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada bab 4 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, setelah belajar bab 4, Ibu berharap kalian dapat mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman, dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mengunjungi salah satu kota di Indonesia selain kota tempat tinggal kalian? Coba kalian perhatikan, adakah perbedaan bahasa yang digunakan dalam percakapan? Ibu yakin kalian yang pernah berkunjung selain kota tempat tinggal kalian pasti mempunyai bahasa yang berbeda. Kenapa kok setiap daerah itu mempunyai bahasa yang berbeda? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam serta keberagaman. Indonesia itu mempunyai keberagaman apa saja? Indonesia itu mempunyai keberagaman budaya, ras, suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman, Indonesia tetaplah satu sesuai dengan semboyannya, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat Indonesia, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan bersama dengan cara bersatu. Lalu apa maknanya persatuan? Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan yaitu hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, kesatuan ini erat hubungannya dengan keutuhan. Misalnya saja seperti pengertian kesatuan berbangsa Indonesia yang artinya satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh jauh sebelum kemerdekaan, di mana berkat persatuan dan kesatuan dari segenap bangsa Indonesia, kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Nah, terus kenapa persatuan dan kesatuan di Indonesia ini berlangsung sampai sekarang? Itu karena Indonesia itu mempunyai sikap gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah sebagai pendorongnya, sehingga persatuan dan kesatuan di Indonesia itu
bertahan sampai sekarang. Gotong royong merupakan prinsip kerjasama serta saling membantu bagi kepentingan bersama. Sedangkan kekeluargaan merupakan prinsip kehidupan keluarga yang bersendi pada kasih sayang dan pengorbanan. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi sendi kehidupan bangsa Indonesia, di mana sifat kekeluargaan dan gotong royong ini dilakukan secara turun-temurun dan akhirnya menjadi adat bangsa Indonesia. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang dapat kita lihat di berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya saja seperti kerja bakti, bersih desa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kedua sikap tersebut, kekeluargaan dan gotong royong, merupakan suatu hal yang mendasar dalam menerapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatu bangsa Indonesia. Alat yang dapat mempersatu bangsa Indonesia itu apa saja? Yang pertama yaitu 1. Dasar Negara Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain diperlukan alat yang dapat mempersatu bangsa Indonesia seperti Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan tadi, tapi juga diperlukan sikap yang dapat mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, yaitu seperti 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, tidak menganggap suku dan budaya paling tinggi dan paling baik. Yang ketiga, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak dinilai harganya. Yang keempat, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Sebagai generasi penerus bangsa, kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bahasa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi asing di negeri sendiri karena mengabaikan budaya sendiri. Bahkan kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Nah, sesama bangsa Indonesia kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, supaya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Oleh karena itu, kita harus bersatu seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian materi pada pagi hari ini tentang makna persatuan dan kesatuan serta apa saja yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Apabila dari penjelasan dari Ibu ada yang kurang jelas, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran pada hari ini semoga dapat bermanfaat dan kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.